Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari tim Komite Etika Penelitian Fakultas Psikologi UGM. Universitas Gadjah Mada memiliki komitmen kuat untuk menjaga integritas dan standar etika dalam pelaksanaan penelitian. Hal ini tercermin pada Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Akademik Universitas Gadjah Mada yang mengatur kewajiban bahwa setiap penelitian harus dilakukan menurut etika penelitian yang berlaku. Peneliti harus menegakkan dan menjaga etika moral, sosial, dan ilmiah dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan harus mendapat persetujuan etik dan pengawasan oleh lembaga yang kompeten. Setiap fakultas, sekolah, dan pusat studi harus memiliki dan menerapkan standar etika penelitian sesuai dengan bidang ilmunya. Terkait dengan peraturan rektor tersebut dan komitmen untuk menjaga integritas dan standar etika penelitian, maka Fakultas Psikologi UGM telah menerbitkan SK tentang kewajiban pengajuan surat persetujuan etika penelitian atau ethical clearance dalam pengambilan data penelitian tugas akhir mahasiswa yang berupa skripsi, tesis, dan disertasi, yang mewajibkan mahasiswa untuk memperoleh persetujuan etika penelitian sebelum melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan telaah atau review etika penelitian, Komite Etika Penelitian Fakultas Psikologi UGM berpegangan pada prinsip dan komitmen berikut. Yang pertama ada independensi. Proses telaah atau review persetujuan etika penelitian dilakukan secara independen dari proses penelitian yang dilakukan. Prinsip ini menitikberatkan pada upaya menghindari konflik kepentingan antara peneliti dengan pihak yang melakukan telaah. Selanjutnya, untuk kompetensi, proses telaah persetujuan etika penelitian dilakukan oleh pihak yang kompeten. Reviewer yang melakukan proses telaah adalah orang atau orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang penelitian yang dilakukan, serta memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi isu etika dalam bidang penelitian tersebut. Selanjutnya ada fasilitasi. Proses telaah dilakukan untuk memfasilitasi pemahaman dan implementasi nilai-nilai etika penelitian. Komite Etika Penelitian bertanggung jawab untuk memberikan masukan terhadap pengajuan etika penelitian dengan cara yang konstruktif dan dalam waktu yang wajar dan sesuai. Prinsip ini menitikberatkan pada upaya Komite Etika Penelitian untuk mengedukasi, menginformasikan, dan mendukung peneliti untuk mengembangkan proposal penelitian mereka dan tidak menghambat atau memperlambat pelaksanaan penelitian. Selanjutnya yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas. Proses telaah atau review etika penelitian dilakukan dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, serta terbuka terhadap kritik dan saran. Lalu dalam struktur Fakultas Psikologi UGM, Komite Etika Penelitian ini berada di bawah Wakil Dekan 3, yaitu Wakil Dekan Bidang Penelitian, PKM, dan Kerjasama. Lalu, dalam tim Komite Etika Penelitian sendiri, terdapat beberapa komponen yang melibatkan beberapa pihak. Di antaranya adalah, yang pertama ada Ketua Komite Etika Penelitian, yang bertugas untuk melakukan supervisi keseluruhan proses pengajuan dan proses telaah persetujuan etika, menjalankan peran sebagai anggota panel Komite Etika Penelitian, dan menerbitkan surat persetujuan etika penelitian dan surat persetujuan amandemen bersama dengan Sekretariat Komite Etika Penelitian. Yang kedua, Sekretariat Komite Etika Penelitian. Sekretariat bertugas untuk menerima dan mengarsipkan berkas pengajuan persetujuan etika penelitian dan amandemen, meneruskan pengajuan kepada anggota Komite Etika Penelitian Perwakilan KBK sesuai dengan klasifikasi bidang ilmu yang diinformasikan dalam berkas pengajuan, menerbitkan dan mengirimkan surat persetujuan etika penelitian dan persetujuan amandemen kepada pengaju, serta menerbitkan dan mengirimkan tanda terima pengajuan persetujuan etika penelitian dan tanda terima pengajuan amandemen kepada pengaju. Selanjutnya ada anggota KE atau anggota Komite Etika Perwakilan KBK. Anggota Komite Etika Perwakilan KBK bertugas untuk melakukan telaah atau review pengajuan persetujuan etika penelitian untuk menentukan klasifikasi review yang perlu dilakukan. Apakah
pengajuan masuk dalam klasifikasi exam, expedite review, atau full board review. Anggota Komite Etika Perwakilan KBK juga bertugas untuk memberikan rekomendasi penerbitan persetujuan etika penelitian untuk pengajuan dengan klasifikasi exam. Mereka juga bertugas untuk memilih dan memberi penugasan kepada reviewer Komite Etika Penelitian yang berasal dari KBK untuk menelaah pengajuan klasifikasi expedite review dan full board review. Anggota Komite Etika Perwakilan KBK juga bertugas untuk menjalankan peran sebagai reviewer, terutama untuk pengajuan dengan klasifikasi full board review. Selanjutnya, untuk reviewer Komite Etika Penelitian, ini bertugas untuk melakukan telaah terhadap pengajuan persetujuan etika penelitian dan amandemen. Reviewer juga bertugas untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengajuan persetujuan etika penelitian dan amandemen, berdasarkan hasil telaah yang telah dilakukan untuk dikirimkan kepada pengaju. Reviewer juga bertugas untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengajuan persetujuan etika penelitian dan amandemen berdasarkan hasil review yang telah dilakukan untuk dikirimkan kepada panel Komite Etika Penelitian untuk pengajuan full board review. Reviewer juga bertugas untuk memberikan rekomendasi penerbitan persetujuan etika penelitian untuk pengajuan expedite review bila telah memenuhi ketentuan etika penelitian. Selanjutnya, untuk cakupan tugas tim Komite Etika Penelitian Fakultas Psikologi UGM, ini adalah melakukan telaah etika pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen Fakultas Psikologi UGM. Jenis penelitian yang dicakup antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penelitian tugas akhir mahasiswa pada program sarjana yang berupa skripsi, magister sains, dan magister profesi yang berupa tesis, dan doktoral yang berupa disertasi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan sebagai bagian dari mata kuliah tertentu. Lalu, penelitian dosen atau tenaga kependidikan, baik yang berupa riset mandiri maupun penelitian yang berkolaborasi dengan peneliti dari luar Fakultas Psikologi UGM. Lalu selanjutnya, untuk proses pengajuan ethical clearance sendiri dapat dilihat pada bagian berikut. Jadi dapat dilihat di sini pengaju dapat mulai melakukan pengajuan persetujuan etika penelitian melalui sistem yang sudah dibentuk oleh tim KE. Sampai saat ini, proses pengajuan dilakukan melalui email Komite Etika Penelitian. Namun, proses pengajuan ini rencananya akan segera dialihkan melalui Sistem Informasi Terintegrasi milik Fakultas Psikologi UGM atau SIT. Namun, secara garis besar prosesnya ini serupa. Berkas pengaju yang mengajukan persetujuan etika penelitian pertama-tama akan diterima oleh sekretariat, untuk kemudian diteruskan ke anggota Komite Etika Penelitian Perwakilan KBK. Anggota KE Perwakilan KBK ini kemudian akan mengklasifikasikan penelitian ke dalam 3 klasifikasi berbeda, yaitu Board Review, Expedite Review, atau exam. Untuk pengajuan dengan klasifikasi Board Review, penelitian akan direview oleh panel Board Review. Hasil review kemudian akan dikirimkan ke pengaju, dan pengaju dapat memperbaiki poin-poin hasil revisi. Setelah melakukan perbaikan, hasil perbaikan tersebut akan dikirimkan kembali ke panel board review untuk direview kembali. Proses ini dilakukan berulang hingga panel board review memberikan rekomendasi penerbitan atau penolakan persetujuan etika penelitian. Selanjutnya, untuk pengajuan dengan klasifikasi expedite review, prosesnya serupa. Yang membedakan, untuk expedite review ini yang berlaku sebagai reviewer pengajuan persetujuan etika penelitian adalah reviewer KE. Sedangkan, untuk exam review, dapat langsung diberikan rekomendasi penerbitan atau penolakan persetujuan etika penelitiannya oleh anggota KE perwakilan KBK. Setelah rekomendasi keluar, maka Sekretariat Etika Penelitian akan meneruskan dengan menerbitkan ethical clearance dan mengirimkannya kepada pengaju. Seperti yang disinggung sebelumnya, terdapat 3 klasifikasi pengajuan. Yang pertama ada exam, yaitu pengajuan dengan penelitian dengan resiko yang sangat kecil. Penelitian yang menggunakan data sekunder atau data lain yang berada dalam domain publik atau dapat diakses secara bebas.
Lalu ada expedite review, yaitu penelitian dengan risiko yang minimal, termasuk penelitian yang melibatkan manusia sebagai partisipan dengan prosedur non-invasif. Lalu selanjutnya ada board review, yaitu penelitian yang memiliki tingkat risiko non-minimal dan tidak memenuhi kriteria expedite review. Penelitian yang melibatkan kelompok rentan atau prosedur yang invasif seperti psikoterapi masuk ke dalam board review. Selanjutnya dapat dilihat, berikut adalah jumlah pengajuan persetujuan etika penelitian yang diproses oleh tim KE. Untuk di tahun 2021 sendiri, tim KE sudah memproses sebanyak 481 pengajuan persetujuan etika penelitian. Selanjutnya, dalam prosesnya, tim KE juga telah membuat buku panduan Komite Etika Penelitian. Buku panduan ini menjadi standar dalam pelaksanaan review, sehingga proses review yang dilakukan oleh satu reviewer dengan reviewer yang lain dapat distandarisasi untuk meminimalisir bias personal. Selain itu, buku panduan ini dapat membantu pengaju untuk lebih memahami hal-hal yang perlu dilakukan dalam proses pengajuan persetujuan etika penelitian, serta mengetahui pertimbangan-pertimbangan etika penelitian yang relevan dengan penelitiannya sendiri. Hal ini mendorong proses pengajuan dan review etika penelitian menjadi lebih edukatif dan transparan. Lalu yang kedua ada information pack yang berisi berbagai informasi yang diperlukan untuk mengajukan persetujuan etika penelitian, seperti kelengkapan berkas pengajuan, panduan lembar informasi penelitian dan inform consent, serta informasi-informasi lain yang terkait dengan pengajuan persetujuan etika penelitian. Sekian overview tim Komite Etika Penelitian Fakultas Psikologi UGM. Selanjutnya akan disampaikan panduan pengajuan persetujuan etika penelitian melalui SIT. Untuk mengajukan persetujuan etika penelitian, pengaju harus login terlebih dahulu di akun SIT, kemudian memilih menu Komite Etika Penelitian. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Ini adalah alur pengusulan etika penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pada bagian bawah terdapat dokumen-dokumen. Pengaju dapat mengunduh dokumen sesuai dengan kriteria penelitian pengaju. Untuk form A, digunakan apabila pengaju melakukan penelitian dengan adanya partisipan manusia secara langsung. Sedangkan form B, jika pengaju tidak melibatkan partisipan manusia, contohnya penelitian dengan menggunakan data sekunder dan literatur review. Untuk mengunduhnya, pengaju cukup mengklik download pada tombol berikut. Untuk melakukan pengiriman dokumen ke pihak komite etik, pengaju dapat mengunggah seluruh dokumen dengan mengklik tombol buat pengajuan EC. Selanjutnya, pengaju akan mendapat tampilan sebagai berikut. Pengaju akan diminta untuk mengisi semua data dan memastikan bahwa semua data yang dituliskan ini tepat, karena nantinya akan digunakan sebagai data ethical clearance approval. Pada bagian formulir informasi pengajuan, pengaju akan diminta untuk menuliskan judul penelitian, perkiraan pengambilan data dimulai, perkiraan pengambilan data selesai, perkiraan seluruh penelitian selesai, serta sponsor penelitian bila ada. Selanjutnya, pengaju akan menuliskan identitas peneliti. Untuk nama yang dituliskan di sini merupakan nama dari peneliti utama, sedangkan nama anggota peneliti lainnya dituliskan pada kolom sebelah sini. Selanjutnya, untuk data usulan penelitian, pengaju akan diminta mengisi beberapa hal. Di antaranya ada partisipan penelitian, jenis penelitian, program studi, serta kategori keilmuan. Pada bagian partisipan penelitian, pengaju dapat memilih dari ketiga pilihan yang tertera, yaitu penelitian yang melibatkan manusia, tidak melibatkan partisipan, ataupun penelitian lain. Selanjutnya, pada bagian jenis penelitian, terdapat beberapa pilihan juga, di antaranya adalah penelitian dalam rangka tugas akhir, tugas mata kuliah, atau merupakan penelitian dosen. Selanjutnya, untuk program studi, pengaju dapat
menuliskan atau memilih program studi mana saat ini dia menempuh. Apakah dia menempuh program studi sarjana ataupun yang lainnya. Selanjutnya, untuk kategori keilmuan, peneliti atau pengaju dapat memilih topik penelitian yang diusung merupakan topik yang berhubungan dengan KBK yang mana. Di sini sudah tertera seluruh KBK yang ada di Fakultas Psikologi UGM. Selanjutnya, pengaju akan diminta untuk mengirimkan dokumen penelitian yang terdiri dari proposal penelitian, formulir pengajuan yang menggunakan form A atau form B yang diunduh sebelumnya, kemudian dokumen relevan yang lain jika ada. Untuk mengunggahnya, pengaju hanya cukup mengklik choose file, kemudian mengupload dokumen tersebut. Selanjutnya, jika pengaju sudah melengkapi data dan juga mengunggah dokumen, maka pengaju tinggal mengirimkan dokumen dengan mengklik tombol ajukan permohonan di bawah ini. Setelah itu, pengajuan persetujuan etika penelitian akan sampai ke Sekretariat Komite Etika Penelitian dan diproses lebih lanjut. Selanjutnya, setelah mengajukan permohonan persetujuan etika penelitian, pengaju dapat melakukan monitoring pengajuannya melalui menu monitoring pengajuan. Pada menu ini akan ditampilkan progres pengajuan sesuai dengan alur persetujuan etika penelitian. Dapat dilihat, pada bagian ini merupakan informasi berkas penelitian yang diajukan. Informasi ini berasal dari data yang diisikan pengaju saat melakukan pengajuan persetujuan etika penelitian. Selanjutnya, dapat dilihat pada kolom ini merupakan tahapan proses persetujuan etika penelitian. Jika kolom ditandai dengan checklist hijau, maka proses tersebut sudah disetujui. Jika kolom ditandai dengan gambar berwarna kuning, maka berkas pengaju sedang dilakukan verifikasi atau sedang direview oleh pihak terkait. Jika kolom ditandai dengan tanda silang warna merah, maka berarti berkas pengajuan ini ditolak. Sedangkan, jika kolom ditandai dengan warna abu-abu, maka berkas tersebut belum sampai ke pihak terkait. Selanjutnya di sebelah kanan terdapat kolom status yang memudahkan pengaju untuk melihat status dari pengajuannya. Menu monitoring ini membantu pengaju terutama jika terdapat revisi oleh reviewer. Pada kolom reviewer KE akan muncul simbol silang merah jika terdapat revisi yang perlu dilakukan. Pengaju tinggal mengklik tombol revisi untuk melakukan proses revisi. Dapat dilihat di sini ada formulir informasi pengajuan, identitas peneliti, serta data usulan penelitian yang sudah diisikan oleh pengaju saat melakukan permohonan. Kemudian, pada bagian hasil review, pengaju dapat mengunduh hasil review oleh reviewer dengan mengklik tombol download review. Setelah melihat hasil review, pengaju harus mendownload formulir revisi dan mengisinya sesuai dengan hasil revisi yang dilakukan oleh reviewer. Setelah melakukan pengisian formulir revisi, maka pengaju dapat mengunggah formulir revisi tersebut di bagian ini. Pengaju juga dapat mengunggah berkas lain seperti formulir pengajuan hasil revisi, proposal hasil revisi, serta dokumen lain hasil revisi yang sesuai dengan revisi yang dilakukan oleh reviewer. Setelah seluruh dokumen terupload, maka pengaju tinggal mengklik tombol ajukan kembali ke reviewer untuk mengirim hasil revisi kepada reviewer. Reviewer akan menerima hasil revisi dan melakukan review kembali. Proses ini akan berulang hingga seluruh proses ditandai dengan simbol checklist hijau.
Setelah seluruh proses ditandai dengan checklist hijau, maka peneliti tinggal melakukan cetak ethical clearance dan mendapatkan surat persetujuan pengajuan etika penelitian dan dapat melanjutkan proses penelitiannya untuk pengambilan data. Sekian dari tim Komite Etika Fakultas Psikologi UGM. Jika terdapat pertanyaan, Anda dapat menghubungi tim Komite Etika Penelitian melalui email komisietiksi.psikologi@ugm.ac.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.